Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas ITP 2, mata kuliah pengetahuan bahan akan mengidentifikasi sayuran terong. Berikut adalah video presentasi kami. Selamat menyaksikan. Budidaya terong atau Solanum melongena melibatkan beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam budidaya terong. Yang pertama yaitu pemilihan bibit. Pilih bibit terong yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di daerah Anda. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengolahan tanah. Selanjutnya itu pembuatan bedengan, pemupukan dasar. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penjarangan dan pemindahan. Selanjutnya itu penanaman. Yang keempat yaitu perawatan. Perawatan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu penyiraman. Selanjutnya itu pemupukan susulan. Dan selanjutnya itu penyakit. Monitor tanaman secara rutin. Yang kelima yaitu panen. Waktu panen. Yang selanjutnya teknik panen. Yang terakhir yaitu pasca panen. Pasca panen ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penyortiran. Selanjutnya itu penyimpanan. Simpan terong di tempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kesegarannya. Selanjutnya adalah cara panen terong. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses panen terong. Yang pertama adalah pilihlah waktu panen yang tepat, yaitu pada pagi atau sore hari. Petiklah terong ungu dengan menggunakan tangan. Dapat menggunakan sejenis alat potong tajam, seperti pisau atau gunting sebagai alternatifnya. Yang ketiga adalah petiklah terong hingga tangkainya. Yang keempat adalah terong ungu dapat dipanen pada tumbuhan yang sama selama 3 hingga 7 hari sekali. Berikutnya adalah kriteria panen buah terong yang layak panen adalah dagingnya belum keras. Maksudnya di sini kondisi daging buah terong masih muda dan saat diolah terong tidak alot. Lalu untuk warna buahnya mengkilat atau tidak terlihat pucat, ukurannya tidak besar ataupun terlalu kecil. Sedangkan untuk terong jenis bulat kecil, panen buah dapat dilakukan pada umur 10-15 hari setelah muncul bunga. Yang ciri saat panen yaitu buahnya kelihatan segar, warnanya cerah bagi terong tipe hijau, dan belum berwarna kecoklatan bagi terong tipe berwarna ungu. Bila dipotong, belum tampak biji yang berwarna kuning keemasan dan warna daging masih putih bersih. Panen pertama budidaya terong biasanya dilakukan setelah 70-80 hari sejak bibit ditanam. Lalu untuk panen selanjutnya dapat dilakukan 3-7 hari sekali, sehingga total dalam satu musim dapat dilakukan kurang lebih 8 kali panen dengan potensi jumlah buah per tanaman bisa mencapai 21 buah. Setelah pemanenan yang ke-8, biasanya produksi mulai menurun, baik kualitas maupun kuantitas dari tanaman ataupun buahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari terong. Terong memiliki karakteristik gizi yang menguntungkan dengan kandungan kalori yang rendah dan serat yang tinggi, menjadikan pilihan baik untuk diet sehat dan pencernaan. Terong kaya akan vitamin C, K, dan beberapa vitamin B seperti B1, B6, serta mineral penting seperti kalium, mangan, dan magnesium, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan jantung, tulang, dan fungsi metabolisme. Selain itu, terong mengandung antioksidan nasium yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan air dalam terong sangat tinggi, sekitar 92%, yang membantu menjaga hidrasi tubuh dan memberikan efek seperti contohnya untuk menyegarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis terong. Ada terong kopek, terong Belanda, terong gelatik, terong Jepang, terong pipit, terong putih, dan terong telunjuk. Gambarnya ini ya. Banyak banget inovasi pengolahan dari terong.
seperti dodol terong, sari buah terong dan nanas, selai buah terong dan tomat, dan manisan terong. Gambarnya seperti ini. Oke, next. Terong ungu dapat diolah loh menjadi manisan terong. Penasaran? Yuk simak cara pembuatannya. Pertama, pilih buah terong dengan kualitas yang sangat bagus. Buang bagian tangkal setelah cuci dengan memakai air bersih. Gunakan garpu, lalu tusuk-tusuk buah terong dari kedua sisi dengan jarak 1 cm. Hal ini dilakukan agar pemasakan bisa meresap masuk ke bagian paling dalam dari buah terong. Selanjutnya, rendam buah terong pada larutan kapur dengan kadar 3% selama sekitar 12 jam hingga meresap. Lalu terong dikeringkan atau lakukan penirisan dengan cara diperas untuk mengeluarkan kandungan getah serta air kapur yang ada di dalamnya. Lalu, terong dicuci dengan memakai air yang mengalir untuk membersihkan sisa air kapur sirih yang tersisa. Langkah terakhir, melakukan pemasakan. Sebelum melakukan pemasakan, maka siapkan dahulu sebuah wajan dan isi dengan larutan garam yang sudah dicampur dengan esen serta asam sitrat. Lalu masukkan buah terong, serta masak di atas api sedang dengan waktu sekitar 2 jam atau sampai air habis. Setelah air habis, maka manisan terong pun dapat dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan serta siap dikonsumsi. Sekian video presentasi dari kami. Arigato, kamsahamnida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.